Baik, kita buka ya. Baik, langsung kita buka untuk acara sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai guru kita Buya Yahya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para peserta ngaji online yang kami cintai, yang tentunya mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali ya, walaupun secara virtual ya. Pada hari ini di hari Sabtu 3 Zulqa'dah di tahun 1445 Hijriah atau 11 Mei 2024. Ini merupakan rangkaian kegiatan rutin kita yang diselenggarakan oleh BMT Al-Bahjah. Tentu kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada segenap para pengurus BMT Al-Bahjah yang sudah memfasilitasi kita semuanya untuk bisa berkumpul pada momen yang sangat istimewa ini tentunya. Apalagi ini perjumpaan perdana ya setelah kita libur beberapa waktu. Tentu sesuai dengan tema juga ya, insya Allah hari ini adalah momentum halal bihalal kita antar sesama para peserta ngaji online yang selalu istiqomah, tentu dengan guru kita juga Buya ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan kembali ngaji online dengan tema selain daripada halal bihalal adalah tadi sebagaimana mungkin yang sudah diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, bahwasanya temanya adalah hidup berkah ya ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita ingin hidup kita indah, hidup kita bahagia, hidup kita damai, tenang. Nah, seperti apa ya, insya Allah nanti tentunya akan dijelaskan oleh guru kita Buya Yahya. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu juga yang baru bergabung pada sore hari ini ya, selamat, kami ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan Anda bisa istiqomah dan tentunya bisa mendapatkan manfaat pada acara kita hari ini. Baik, kami juga tidak sendirian. Alhamdulillah di ujung sana, di ujung mana ini? Sudah ada rekan kami yang Masya Allah luar biasa. Beliau Mas Agus ya. Assalamualaikum Mas Agus, sehat Mas Agus? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat, Kang Kusna. Insyaallah, alhamdulillah. Ini masih Semoga semuanya juga aktivitas, sehat semuanya. Amin. Masih aktivitas kayaknya nih di kantor, Masya Iya, Allah. ini kita langsung live dari kantor, masih di kantor. Alhamdulillah. Baru pulang umroh juga nih Mas Agus nih, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa Minta dari doanya, semuanya. Mas Agus, biar kita semua juga bisa berangkat ya ngaji-ngaji ini nih. Amin, amin. Semoga semuanya bisa dimudahkan untuk ziarah Haramain. Amin, amin. Semuanya yang ada di grup ini atau yang silaturahim di kesempatan ngaji online hari ini bisa ziarah Haramain, Mekah, Madinah, ziarah Mekah, Madinah, haji dan umrah Amin, keluarga semuanya. Amin, amin amin. ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah Mas Agus. eh kita ini perdana kembali setelah beberapa bulan lamanya kita bukan libur ya, tapi mungkin kita kesempatan ngajinya di tempat lain ya. Alhamdulillah kita ngaji lagi, ngaji online lagi sore hari ini. Tapi sebelum ngaji, eh katanya ada surprise nih Mas Agus nih. Ya, betul. Surprise hari Ya, ini ya. insya Allah nanti ada surprise dari tim BMT Al-Bahjah ini. Kita Alhamdulillah. ada bagi-bagi hadiah juga, insya Allah. Nah, ini Sampai yang dengan, bikin. ayo ikuti semuanya sampai dengan selesai. Nah, ini yang bikin semangat ini, ada hadiahnya. Selain ngaji, dapat ilmu, dapat hadiah juga ya. Makanya ikuti terus nih ngaji online sama BMT Al-Bahjah. Baik. Baik, Mas Agus, sebelum nanti mungkin Mas Agus menyampaikan beberapa hal ya, kita buka dulu acara kita sore hari ini biar tambah berkah dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa kullu niyatin sholih berkati. Al-Fatihah. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kami ucapkan selamat datang kembali untuk peserta yang baru gabung ya. Yang baru gabung pada hari ini, insya Allah nanti bersama guru kita sekitar jam 4 sore. Tapi tetap stay ya, tetap stay di Zoom sore hari ini, jangan kemana-mana karena nanti ada pemaparan juga nih, ada informasi-informasi penting ya, ada informasi-informasi penting yang akan nanti disampaikan oleh tim bisnis BMT Al-Baja, ya ini mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Agus, dan tadi juga sudah disinggung ada hadiah, Pak, jangan-jangan hadiahnya umroh ini nih. Amin, amin, amin. Amin, insya Ayo Allah ya. kita Baik, makanya simak mm, sampai akhir. ya. Baik, makanya nanti mohon disimak penjelasan dari Mas Agus karena nanti ada kejutan untuk sahabat-sahabat BMT semuanya. Baik, Mas Agus, waktunya terbentang luas. Silakan kami memberikan kesempatan. Mungkin nanti juga ngasih kesempatan nggak buat teman-teman jamaah barangkali mau bertanya gitu, gimana? Ya, insya Boleh Allah ya? mungkin jika memungkinkan ada waktu, nanti sebelum ada guru mulia kita masuk, jika masih ada memungkinkan waktu, insya Allah kita buka sesi Oke, untuk tanya jawab. oke, baik. Silakan, baik, Mas Agus. Tadi sampaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati, kita teladani dan kita doakan selalu guru kita semuanya, Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, segala hajat-hajatnya, hajat dunia dan akhiratnya, wabil khusus urusan dakwahnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk berjuang membantu program-program dakwah beliau melalui BMT Al-Bahjah khususnya, dan mudah-mudahan para jamaah semuanya ini yang baik mau sudah menjadi anggota BMT maupun yang belum jadi anggota BMT adalah pejuang-pejuang insya Allah dakwahnya Buya Yahya guru kita semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan untuk bisa ngaji online kembali bersama guru kita semuanya Buya Yahya. Namun sebelumnya mohon izinkan kami untuk memberikan sedikit promo-promo produk dan sekaligus nanti kita akan ada surprise di akhir. Makanya ayo terus kita simak karena pertanyaan-pertanyaan pun nanti insya Allah nanti berasal dari materi yang kami sampaikan. Nah, ini kita akan mengajak untuk semuanya hikmah untuk menyimak. Alhamdulillah mudah-mudahan semua tim yang ada di LBMT Al-Bahjah maupun anggota semuanya diberikan kesehatan. Alhamdulillah walaupun kita bisa bertatap muka melalui virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk berjuang dan berdakwah melalui ekonomi syariah. Baik, tidak lama-lama kami akan menyampaikan sedikit materi ataupun produk kami untuk bagaimana kemudian kita akan berkurban itu mudah dan murah melalui BMT Al-Bahjah. Ini kita ajakan kami untuk para anggota ataupun yang baru mau akan menjadi calon anggota. Insya Allah, ayo kita bisa untuk berkurban untuk tahun ini ataupun nanti tahun depan dengan cara mudah dan murah bersama BMT Al-Bahjah. Baik, kita langsung aja akan memberikan sedikit materi untuk belum. Nah ini kami akan memberikan solusi-solusi dan mengajak untuk para jamaah semuanya, anggota semua dari BMT Al-Bahjah untuk berkurban mudah dan murah setiap tahun bersama BMT Al-Bahjah. Ini kita akan apa sih? Bagaimana sih untuk
berkurban mudah dan murah itu kita dari BMT Al-Bahjah mempunyai produk unggulan untuk tabungan rencana untuk berkurban untuk bagi para jamaah atau anggota semuanya yang punya berniat kurban untuk tahun ini ataupun tahun depan bisa membuka simpanan kurbanku. Simpanan kurbanku adalah produk unggulan salah satu dari BMT Al-Bahjah yang memfasilitasi para anggota semuanya, para jamaah untuk bisa menyimpan atau menabung, menyisihkan rezekinya untuk niat kurban, hajat kurbannya di bulan Dhul Hijjah nanti. Insya Allah kami luncurkan sudah lama dan sudah digunakan oleh banyak jamaah juga, dan kami ingin mengajak lebih banyak lagi jamaah dan anggota untuk bisa berkurban mudah dan murah bersama BMT Al-Bahjah. Ini adalah produk kami, yaitu produk simpanan kurbanku BMT Al-Bahjah, yang insya Allah ini sangat mungkin memudahkan rencana Bapak Ibu semuanya untuk berkurban. Cukup dengan pembukaan rekening sangat murah dan insya Allah tidak ada biaya administrasi ataupun potongan-potongan. Jadi tidak ada biaya-biaya selain untuk bulanan. Bulanan-bulanan itu tidak ada. Insya Allah ketika nabung pun atau nyimpan pun bisa melalui transfer atau nanti jika memungkinkan nanti diambil oleh tim kolek kami tiap hari insya Allah. Dan bagaimana sih menyimpan berkurban untuk mudah dan murah bersama BMT Al-Bahjah? Kita berikan sedikit simulasi-simulasi untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya, para anggota, untuk menabung program kurban untuk tahun ini ataupun tahun depan. Jika program nabung kurban untuk kambing untuk jamaah semuanya, jika berniat kurban tahun ini program 1 bulan ini barangkali nanti bisa dimudahkan untuk kita sediakan untuk atau kita berikan produk nabung 1 bulan secara harian ini senilai Rp122.000 untuk setiap hari. Jika memang untuk hajat kurban nanti bulan depan, mohon maaf, bulan depan di bulan Dhul Hijjah kita sudah masuk di awal Dhul Qo'dah, bisa menabung dengan atau menyimpan rezeki kita, sebagian kita disisihkan semuanya untuk masuk ke tabungan kurban, yaitu 122.000 per hari. Kemudian jika nabung mingguan itu kita simulasikan dengan 912.500 rupiah per minggu untuk program di bulan depan Dhul Hijjah tahun 1445 Hijriah. Dan ini mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Dan jika memang untuk bulanan itu 1 bulan nanti tempo itu 3.650.000. Dan ini yang kita ajak kemudian untuk program nabung kurban kambing untuk tahun depan. Kita simulasikan, kita mudahkan seperti guru kita, seperti yang Buya sampaikan ketika berinfak ataupun punya hajat-hajat, kita sisihkan setiap hari untuk nabung harian. Itu kita fasilitasi dengan nabung harian senilai Rp10.000 untuk hajat kurban kambing, Rp10.000. Jika 1.000 kambing itu Rp10.000. Senilai kambing misalkan kita asumsikan kambing harganya 3.650.000. Kita asumsikan sehari nabung Bapak Ibu semuanya Rp10.000 untuk bisa sampai ke Rp3.650.000. Kemudian jika mau nabung mingguan boleh, silahkan. Kita juga fasilitasi dengan simulasikan, kita mudahkan tabungan Bapak Ibu semuanya secara mingguan, yaitu Bapak Ibu semuanya bisa nabung senilai Rp71.000 per minggu. Nah, ini dalam untuk program hajat kurban tahun depan atau dengan
jika ibu bapak mau semuanya nabung secara bulanan, itu sebulan sekali boleh. Silahkan, kami juga fasilitasi, kita mudahkan ini dengan cara perhitungan-perhitungan yang mungkin untuk lebih mudah secara harian, mingguan, ataupun bulanan, yaitu Rp304.000 untuk kambing yang seharga Rp3.650.000. Kita hitung akumulasikan, asumsikan bahwa ini 365 hari, kita kemudian tabung senilai Rp10.000 sehari. Insya Allah dimudahkan, tidak berat, dan BMT Al-Bahjah siap memfasilitasi untuk tabungan kurban Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kemudian kita program nabung kurban sapi senilai stop sharing. Suara sini keluar. Baik, terima kasih Mas Agus tadi sudah menyampaikan terkait dengan program kurban ya. Tadi ada hewan kambing ya, pilihannya ada dua ya sahabat-sahabat. Ada yang harian, ya. Nah, ada yang 1 tahun. Sebentar Yang Kang Gusna, bisa kami akan share lagi untuk yang program sapi ya. sapi. Ya, kita akan coba Baik. share ke sapi. Mungkin bisa di ini dulu Mas Agus, barangkali teman-teman sahabat-sahabat ngaji online ada yang mau bertanya dulu sambil tim Boleh, silakan, menyiapkan. silakan. Kan ada yang 1 tahun, kemudian yang 1 bulan, mungkin ada yang masih belum jelas tuh. Ya, Boleh yang boleh. mau bertanya, boleh silakan. Jadi alhamdulillah ya, kita sekarang sudah masuk ke bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi Zulhijjah, artinya momen untuk kita melaksanakan ibadah kurban ya semakin dekat ya. Tentunya mudah-mudahan harapannya kita semuanya yang hadir di sore ini bisa melaksanakan ibadah kurban. Amin ya. Karena Buya juga menyarankan jika memang kita mampu laksanakan itu kan seperti itu. Dan alhamdulillah BMT Al-Bahjah memfasilitasi. Jadi kalau misalkan memang tahun ini kayaknya belum sempet nih, uangnya udah kepake untuk lain sebagainya, nah bisa ikut untuk program tahun depan. Tadi ada paket yang tahunan, yang 1 tahun dan paket 1 bulan. Barangkali untuk ikut paket 1 tahun bisa dengan caranya setiap hari nabung Rp10.000. Nah itu gimana tuh Mas Agus? Yang nabung Rp10.000 itu apakah setiap hari kita nganterin uangnya 10.000 ke BMT atau gimana itu caranya itu Mas Agus? Mungkin perlu sedikit dijelaskan juga itu Mas Agus. Oke, baik Mas Kusna. Terima kasih Kang Kusna atas untuk lebih jelasnya. Tadi kita simulasikan nabung Rp10.000 itu untuk yang kambing, itu bisa nanti ada tim kolektor nanti yang akan mendatangi rumah Jemput ya. Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Oh itu ya, akan Masya kita Allah. mudahkan untuk nabung setiap hari. Boleh jika memang nanti dekat dengan kantor BMT Al-Bahjah atau sekitaran di Cirebon kota ataupun kabupaten, insya Allah terjangkau, bisa kita nanti pick up untuk harian untuk nabung kurbannya, rencana kurbannya, sehingga hajat kurbannya terpenuhi dan dimudahkan dan merasa ringan setiap hari untuk nabungnya gitu Kang Kusna. Baik. Kalau untuk yang jauh itu Mas Agus, misalkan misal saya tinggal di luar Jawa gitu, pengen juga nih nabung kurban di BMT Al-Bahjah, itu gimana tuh caranya tuh Mas Agus? Oh, baik ya, itu bisa nanti kita fasilitasi bantu dengan yang jauh, bisa dengan cara mentransfer ke Transfer ya? rekening BMT Al-Bahjah, nanti langsung ke rekening kurbanku, sudah langsung otomatis masuk real time, yang Gusna. Nah, bisa juga nanti dicek di BMT Al-Bahjah online. Kita punya untuk aplikasi BMT Al-Bahjah online, nanti ketika sudah transfer, apa sudah dananya sudah masuk atau belum ke rekening kurbanku. Nah, ini itu insya Allah bisa kita fasilitasi untuk yang jauh-jauhnya, kita mudahkan. Nah, itu ada pertanyaan juga tuh, sama seperti yang di luar negeri ya Ustaz. Betul ya, berarti di luar negeri Ya, juga bisa ya? betul bisa.
nanti ada dengan tim admin, bisa komunikasi ketika transfer itu kita fasilitasi untuk mudahkan dari yang banyak karena tabungan-tabungan dari BMI buruh migran Hong Kong, Taiwan itu banyak yang nabung dananya di kami. Alhamdulillah dari luar negeri pun merespon. Alhamdulillah. Silahkan nanti bisa hubungi di admin kami untuk bisa nanti buka tabungan umroh kurbanku. Baik, baik, masya Allah. Masya Allah yang di Taiwan tuh, itu betul. Tadi ada ini juga informasi bisa bertanya-tanya lebih lanjutnya di admin ya di 0822 sekian 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 Ya. tadi sudah dijelaskan. Baik, boleh dilanjut lagi Mas Agus Oh, untuk baik. materinya? Nah, ini share screen-nya dari mana? Kan ditutup nih. Ya, jadi alhamdulillah BMTL Bahjah memberikan kemudahan kita untuk memfasilitasi ibadah kurban Bapak Ibu semuanya ya. Tidak hanya mungkin ibadah kurban tahun ini, tapi tahun-tahun berikutnya juga karena memang ya ibadah kurban ini ibadah yang membutuhkan biaya juga ya. Walaupun mungkin sunnah hukumnya, tapi insya Allah pahalanya sangat luar biasa. Baik, boleh Nah, dilanjut ini silakan Mas Agus. baik kita lanjutkan untuk ini untuk yang jika untuk yang nabung kurban sapi kita untuk Sapi. 1 tahun kita untuk mingguan bisa harian Rp70.000 kita agak mungkin percepat untuk mingguan bisa sampai dengan Rp492.000 atau jika dengan per bulan 2 jutaan sekitar 2.130.000 untuk yang kurban sapi saya nilai sapi seharga 25.550.000 bisa juga patungan 7 orang tuh untuk Kang Kusna karena sapi kan bisa untuk 7 orang itu bisa nanti Rp10.000 per hari sama. Iya, Jika berarti tinggal dibagi sendiri 7 ya, Mas 70.000. Agus ya. Iya, bagi 7 orang nanti Rp10.000. Jika untuk sebulan harian nanti bisa 3,6 juta, kemudian mingguan bisa 6 juta 6,3 juta dan 1 bulan langsung itu Rp25.500.000. Nah, ini ada promo spesial juga nih BMTA Nah, ini Bagja. nih yang Untuk ditunggu bulan nih. ini ada promo-promo spesial khusus untuk pembukaan rekening simpanan yang tadinya Rp55.000 kita potong diskon jadi cuma hanya Rp25.000 untuk semua simpanan yang produk BMTA Bahjah. Ayo Bapak Ibu semuanya buka rekening simpanan, nambah lagi rekening simpanannya, hajat-hajatnya dimudahkan untuk rekening sekolahku, umrohku, dan kurbanku. Ayo, ini ada promo-promo spesial nih dari BMT Al-Bahjah. Nah, Bagus. ini yang kemudian jadi promo yang khusus untuk spesial untuk Bapak Ibu semuanya di BMT Al-Bahjah. Nah, ini ada kami untuk tadi promo-promonya dan produk-produknya untuk simpananku, sekolahku, untuk rencana sekolah, umrohku untuk rencana sekolah, rencana umroh, dan kurbanku. Nah, ini juga ada tersedia buku-buku karya Buya Yahya dari tim Al-Bahjah Pustaka yang mungkin Bapak Ibu tertarik untuk bisa membeli buku-buku itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Kang Kusna untuk kesempatan kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Mas Agus, terima kasih untuk pemaparannya. Tadi yang paling utama tadi adalah program kurban di BMT Al-Bahjah atau melalui BMT Al-Bahjah yang dekat ya. Pokoknya bisa. Nah, ini mungkin saatnya bisa kita surprise nih Kang Kusna nih. Oke, baik. Waktu. Jadi karena kalau mungkin tidak ada pertanyaan, kita yang ngasih pertanyaan aja deh, Mas Agus. Nah, ini ada pertanyaan nih salah satunya nih. Hadiahnya buku yang ada di saya nih yang sudah saya sampaikan ada dua buku kurbanku dari karya Buya Yahya, guru kita semuanya. Ayo. Bagus. Mau nanya. Iya. Boleh, mangga Bapak. Itu yang untuk simpanan khususku. Itu jangkanya yang berapa bulan aja? Oh, mangga Bapak dari Bapak Kurniadi ya? Ya, itu untuk simpanan khususku minimal ada yang 6 bulan Pak, 6 bulan, 12 bulan.
Pilihannya minimal 6 bulan sampai dengan 12 bulan boleh, atau 18 bulan silahkan. Minimal 6 bulan. 6 bulan, 12 bulan gitu. Iya, betul, Pak. Dari Pak Deddy Supriyadi. Oh, Pak ya, Deddy. Pak Deddy. Oke, baik, baik, baik. Sudah terjawab Pak Deddy pertanyaannya? Sudah terjawab ya? Baik. Sekarang saatnya Mas Agus yang ngasih pertanyaan nih ke jamaah. Oke, Karena yang baik bisa nih. jawab pertanyaan insya Allah nanti ada hadiah ya. Ada hadiah ini, satu buah buku karya Buya Yahya. Silahkan untuk semua peserta ini. Pertanyaannya sangat mudah. Segera langsung angkat tangan yang bisa jawab. Boleh. Jadi Kapan kurban Raise hand-nya ya. dilaksanakan? 17 Juni. Angkat tangan. Nih dapat hadiah langsung nih. 17 Buku Juni, karya Buya Yahya, Fikih Kurban. Ayo angkat Baik. tangan. Ada 17. yang sudah Ayo, raise Kang hand. Kusna, siapa yang duluan angkat tangan? Bentar. Yang Pak pertama Emon. atas nama Pak Emon atau siapa? Emon Fariansah. Boleh Nah, dibuka. dibuka untuk mute-nya. Pak Emon, Tadi pertanyaannya kapan pertanyaannya pelaksanaan hari kapan kurban itu dilaksanakan? Izin Ustadz menjawab, kurban dilaksanakan waktu Idul Adha, Ustadz. Tanggalnya? Oke. Waktunya, Pak. tanggalnya? Waktu tanggal apa, Ustadz? Tanggalnya. Tanggal hijriahnya dong. Tanggal hijriyahnya. Oh, tanggal hijriahnya tanggal Ayo, Pak Emon. Bentar. Tanggal 17 Juni, Ustadz. Oh, hijriyahnya. Bulan Oh, apa? iya. Bulan apa? Zulqa'dah, Ustadz. Gimana? Salah apa betul? Belum tepat. Ayo, masih ada Belum kesempatan Pak Emon untuk tepat. perbaiki. Oh, Oke. Satu kesempatan ya. Zul- Kalau ini salah tuh kita Zulhijjah. kasih ke yang lain. 10 Zulhijjah, Ustadz. Oke, baik Tanggal Pak Emon. 10 Zulhijjah. Nanti langsung WA ke admin ya, Pak Emon. Langsung WA ke admin untuk nanti Siap. pengambilan bukunya dari Atur nuhun, Karya Ustadz. Buya Yahya. Atur nuhun, Ustadz. Oke, nanti pertanyaan kedua nih. Ayo untuk para jamaah atau para Mas anggota Agus. semuanya. Masih ada satu buku lagi nih dari karya Buya Yahya. Kita kasih lagi untuk kita bagikan nanti dengan pertanyaan. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Apa hukum berkurban? Ayo, angkat tangan lebih cepat untuk semuanya peserta. Nah, kita Siapa, Kang buka Kusna? Ibu Fitri Ibu boleh. Fitri, ayo Kontak dibuka tangan dari untuk adanya yang 2,5. Halo, Bu Fitri, Pak. ayo silakan dibuka untuk apa hukum berkurban, Bu Fitri? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Iya. Oke, ya Ibu Fitri yang dapat buku karya Buya Yahya yang kedua nih. Boleh nanti Bu Fitri langsung WA ke admin ya Bu Fitri ya, untuk nanti hadiahnya bisa diambil, nanti bisa kontak dengan admin kami. Oke, terima kasih Bu Fitri. Baik, Baik, selanjutnya masih ada nih, kita bagi-bagi hadiah, Kang Kusna. Lanjut. Masih ada 3 hadiah lagi. Oh, masih ada 3 ya. Siap-siap Baik, ya. alhamdulillah. Ayo siap-siap nih, racun tangannya lebih cepat. Pertanyaannya, ya. Hewan apa saja yang bisa digunakan atau digunakan untuk berkurban? Ayo, lebih cepat. Mita Putri, ayo. Atau siapa? Pak Ustadz. Kang Kusna. Mana nih? Yang mana nih? Ayo Kang Kusna. Yang paling atas ya. Bapak Ayatullah Hidayat. Boleh, silakan. Ayatullah Hidayat, ayo apa hepan? Minimal 2, sebutkan. Minimal 2. Kambing dan sapi. Oke, baik. Nanti akan ada surprise hadiah dari BMT Al-Baja untuk Ayatullah Hidayat. Terima kasih, Ted. Nanti WA admin ya, Pak Ayatullah Hidayat untuk pengambilan
ya hadiahnya. Nanti Ya, baik. ada dapat 2 tumbler, 2 buah tumbler. Masih Masih ada hadiahnya Mas 2 Agus? buah tumbler nih, masih satu hadiah lagi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. 4. Apa saja produk BMT Al-Bahjah? Ayo. Apa Nah, saja tadi sudah produk dijelaskan simpanan ya. BMT Al-Bahjah? Ayo. Acung tangan. Kang Kusna. Baik. Ada Bapak Enjang. Boleh Panjang, silakan. silakan Pak Panjang buka untuk Ya, baik Pak Ustadz. Untuk produk BMT Al-Bahjahnya ada simpananku, sekolahku, umrohku, sama kurbanku. Oke, tepat sekali. Panjang, Ini- alhamdulillah dapat Masya 2 buah Allah. tumbler nih. Nah, ini Terima terakhir kasih, nih, Ustaz. hadiah terakhir. Silakan Panjang bisa kontak atau hubungi admin kami ya, Panjang ya, untuk nanti hadiahnya. 1 buah kaos nih, 1 buah kaos dari BMT Al-Bahjah. Pertanyaan terakhir. Promo apa saja yang disediakan atau diadakan oleh BMT Al-Bahjah? Promo apa nih yang sedang ada di BMT Al-Bahjah? Ayo angkat tangan. Ibu Ernawati, silakan. Promonya yaitu umrohku, rekening sekolahku, kurbanku. Kurang tepat, Kang Gusna. Siapa lagi? Mohon Baik. maaf Ibu, kurang Berikutnya, tepat ini promonya. siapa ini? Promo apa saja yang diadakan oleh BMT Al-Bahjah? Promo yang tadi saya sampaikan di materi. Umina Faiz, boleh. Ya, tadi sudah angkat tangan juga. Ya. Umina Faiz, Siti Rohmah. Umina Faiz dibuka untuk ini ya. Silakan disebutkan promo Mute-nya dibuka. yang diselenggarakan oleh BMT Al-Bahjah untuk bulan ini. Apa? Tadi sudah dijelaskan tuh sama Mas Agus tuh. Ini promonya potongan untuk membuka tabungan di BMT. Berapa potongannya? Dari berapa ke berapa? Dari 55.000 ke 25.000. Oh, baik, tepat Ibu. Sudah punya Umina tabungan di Faiz BMT ya? Al-Bahjah belum, Ibu? Alhamdulillah Sudah, dapat Sudah. kaos dari BMT Al-Bahjah, merchandise dari kami. Silakan hubungi admin kami untuk nanti pengambilan hadiahnya. Ya, Bu Baik. Umina, Ya, makasih. selamat kepada para pemenang-pemenang tadi yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin cukup, guru kita Buya Yahya akan segera memberikan tausiahnya untuk kita semuanya. Mungkin dari kami dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Agus tadi sudah memberikan banyak informasi seputar produk-produk yang ada di BMT Al-Bahjah. Ya, salah satunya adalah tadi produk kurban ya. Kurban yang mana insya Allah nanti akan diselenggarakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Adha yang kurang lebih sebulan lagi ya. Ya, dan bisa untuk diketahui informasi nih Kang Kusna bahwa kurban ini nanti simpanan kurban ini boleh nanti beli hewan kurbannya di Al-Bahjah atau boleh di yang lain. Mangga silahkan simpanannya di kami di BMT Al-Bahjah. Ketika nanti sudah cukup untuk pembelian hewan kurban, boleh nanti bisa beli di Al-Bahjah untuk hewan kurbannya. Itu sangat kami anjurkan untuk bisa membeli kurban di Al-Bahjah. Nanti dipotongnya boleh di pondok, di Al-Bahjah, atau boleh di rumah atau di musola masjid masing-masing. Silahkan. Gitu, Kang Gusna, untuk informasi tambahannya. Baik, terima kasih Mas Agus. Dan selamat juga tadi untuk 5 pemenang hadiah. Tadi ada 2 buah buku. Nah, itu salah satu panduan juga ya untuk Bapak Ibu semuanya untuk menghadapi momen Idul Kurban ini, karena tentu kita harus belajar juga fikihnya apa hukum kurban itu, terus bagaimana nanti dan sebagainya ya. Tentu kita harus punya pegangan untuk itu. Baik, kita akan bersama-sama dengan guru kita. Insya Allah kita masih menantikan kehadiran guru kita untuk menyampaikan materinya dengan tema hidup indah ala Rasulullah SAW.
Wassalam. Nah, Baik. ini untuk sambil menunggu guru kita, guru mulia Buya Yahya, kita dari BMT mengajak untuk para anggota untuk ayo berkurban, rencanakan kurban bersama BMT Al-Bahjah, murah dan mudah bersama BMT Al-Bahjah. Nah, ini kurban untuk tahun depan ataupun tahun ini Ya, diprogramkan. Mas Agus, saya pengen tahu tahun ini di antara para jamaah yang hadir hari ini, boleh angkat tangan raise hand yang sudah memang punya niatan atau memang sudah daftar nih mau kurban tahun ini, sudah nabung, bahkan sudah punya kambingnya di rumah betul, nih. betul, Boleh? Kang Krisna. Silahkan. Ada Ayo, berapa yang banyak nih? nanti ada tim kami yang mendatangi atau nanti bisa admin yang akan menghubungi untuk menyambut niatan kurban para jamaah atau anggota yang akan kurban ini. Masya Allah, sudah mulai nih Pak Hendra, sudah niatan kurban, Masya Allah. Ayo dari yang lain untuk raise hand-nya. Minimal Untuk kita punya niat dulu ya. Tahun ini kita niat punya kurban, niat dulu, Ibu alhamdulillah. Puspita Sariningsi, alhamdulillah sudah niatan, mudah-mudahan Allah mudahkan dan kita akan sambut bersama BMT Al-Bahjah untuk niatan kurbannya. Ibu Kamilah juga alhamdulillah mengangkat tangan untuk niat kurban. Nah, ini kami akan mengunjungi Bapak Ibu atau mengontak Bapak Ibu untuk mudah untuk nabungnya nanti. Ini apakah baru niat atau memang sudah punya rencana atau bahkan mungkin sudah nyiapin nih kambing sama sapinya di rumah nih? Pak Hendra dulu nih, gimana nih Pak Hendra? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rencananya sih ada sih Pak Ustadz, cuma lagi karena mepet kan, nunggu mau belinya mepet aja sih Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Boleh Pak, nanti disimpan dulu di simpanan kita nanti yang 1 bulan nyimpan di BMT Al-Bahjah atau nanti bisa dilanjut nanti untuk rencana kurban tahun depan. Boleh Pak Hendra, silahkan. Kalau boleh tahu di mana domisilinya Pak Hendra? Saya di Pamulang Pak Ustadz. Pamulang boleh, nanti bisa ditransferkan dulu, disimpan di BMT Al-Bahjah. Pamulang Tangerang ya? Tahun ini ataupun tahun depan. Baik, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ya Pak Hendra ya untuk rencana kurbannya dan tentunya menjadi amin. Baik, yang lainnya Ibu Ita, barangkali mungkin kalau Ibu Ita sudah siap nih, kambingnya 9 ternyata tahun ini kurbannya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita ngaji bareng bersama guru kita Buya Yahya, mohon sekiranya Bapak Ibu. Oh iya, ada program juga nih dari Al-Bahjah, Kang Kusna, barangkali untuk bisa sebagai informasi tambahan, ada Kurban Berkah Indonesia, program Al-Bahjah nih yang memberikan hewan kurban murah untuk pembelian hewan kurban sapi maupun kambing, dan insya Allah nanti malam juga ada live talk show bersama guru kita Buya Yahya bersama Las Al-Bahjah yang membahas khusus tentang kurban berkah Indonesia. Baik. Ya, jadi kalau tadi di BMT mungkin lebih kepada program perencanaan untuk melaksanakan ibadah kurban ya, Mas Agus. Betul. Untuk tahun depan. Tapi untuk kurban tahun ini pun alhamdulillah Al-Bahjah dengan program QB-nya Kurban Berkah Indonesia alhamdulillah sudah launching per tanggal 1 Mei yang lalu. Jadi kita sudah jalan sekitar 11 harian dan alhamdulillah sudah banyak juga yang mendaftar ya. Dan nanti malam ada yang spesial nih. Jadi Bapak Ibu boleh nanti yang sudah punya Al-Bahjah TV di rumah atau yang punya radioku di rumah nanti disimak jam 8 malam ada talk show juga bersama Buya yang akan menjelaskan tentang serba-serbi tentang kurban dan tentunya penjelasan juga tentang program kurban yang akan dilaksanakan oleh QB, Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Bapak Ibu juga bisa bertanya-tanya barangkali mungkin ini cocok nih harganya murah gitu kan. Nah, silahkan ya nanti bisa bergabung bersama kami di Al-Bahjah TV. Baik, nanti mungkin ini pertanyaan ini kita sampaikan ke Buya ya, Pak. Pertanyaan dari Pak Hendra ini pertanyaan adalah Pak Ustadz, kalau saya kurban sapi, mana ini? Ya, nanti bisa ditanyakan. Baik, nanti kita akan sampaikan ke Buya untuk pertanyaannya ya. Yang sebentar lagi akan menyapa kita semuanya bersamai kami. Baik, alhamdulillah
Guru kita Bu Yahya sudah siap, sahabat ngaji semuanya. Mohon untuk tidak membuka mic-nya selama kegiatan berlangsung, dan tentunya kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sambil menunggu tentunya insya Allah guru kita baik. Alhamdulillah, kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Buya, gimana kabarnya, sehat Buya? Alhamdulillah sehat berkat doa semuanya. Amin, amin, Masya amin. Allah. Baik Buya, kita hadir kembali di program ngaji online bersama BMT Al-Bahjah dan tentunya sahabat-sahabat Al-Bahjah se-Nusantara insya Allah. Baik Buya, momentum ngaji hari ini adalah karena mungkin kemarin juga kita baru berganti dari bulan Syawal ke bulan Zulqa'dah, masih ada momen halal bihalal Buya, dan tentunya nanti juga ada tema pembahasan yang akan kita angkat tentang bagaimana hidup indah ala Rasulullah. Tentu kita perlu tahu dari Buya bagaimana agar hidup kita tenang, hidup kita bahagia, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Buya, tanpa berpanjang lebar, kami mempersilakan Buya untuk menyampaikan kajian pada sore hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai semua yang telah bergabung di acara mulia ini, gawenya BMT, acaranya BMT. Ini adalah Buya sebut bonus yang terpenting dalam BMT ada ya kajian semacam ini. Bahkan seharusnya bukan sebagai bonus. Kalau sudah merasa bergabung dengan BMT, karena kalau sudah namanya BMT itu ada aroma-aroma ruhaniyat, aroma-aroma akhirat. Dan kami yakin bahwa semua yang bergabung di BMT ada tersembunyi di dalam hatinya sesuatu yang ada hubungannya dengan keberkahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka acara semacam ini sangat penting. Bukan sekedar memantapkan kita di saat berurusan dengan BMT, akan tetapi menata hati agar semakin ikhlas, menata hidup langkah-langkah kita ke depan, sekaligus mengevaluasi dari kekurangan-kekurangan kita. Ayo kita sempurnakan bersama, dan itu bisa dilihat kekurangan itu adalah dengan cara merenung, dan beginilah cara merenungi kekurangan kita. BMT adalah lembaga lembaga keuangan, artinya bahas tentang fulus, tentang dunia. Akan tapi dunia yang diupayakan menjadi dunia sebab keselamatan di akhirat. Iya benar. Bukan semata-mata dunia, sehingga kalau sudah dunia untuk keselamatan di akhirat, gebiar segede apapun adalah juga akhirat. Sehingga seorang muslim cita-citanya harus tinggi. Boleh menjadi orang terkaya di dunia kalau imannya kuat. Yang ada adalah buahnya yang luar biasa, maslahah dan manfaat untuk umat. Akan tetapi, jika seseorang di dalam urusan dunia ini salah, ini akan menjadi kemana-mana. Halal haram, keharaman urusan dunia itu akan dimakan oleh anak-anak, dimakan oleh keluarga. Belum lagi tanggung jawabnya nanti besar di akhirat. Maka dari itu, kami ajak semuanya, pertama dan utamanya mensyukuri kalau kita sudah bergabung di program mulia ini. Dan bergabungnya kita semua ini tidak lain adalah mendukung sesuatu yang mulia. Mendapatkan kita bagian daripada dakwah, pahala. Karena yang membesarkan adalah kita sendiri. Dan di antara kita memang ada yang 100% sudah terjun. Sudah luar biasa, ada yang masih 50%, karena ada sebagian hartanya juga masih ada berceceran di tempat yang lain. Ini pengakuan daripada orang yang bergabung nih di BMT Al-Bahjah.
masih ada di tempat yang lain. Dan insya Allah setelah ini akan semakin yakin bahwa nanti semuanya akan ditumpahkan ke BMT Al-Bahjah, yang tentunya kalau bicara tentang keuntungan dan sebagainya, semuanya bisa melihat. Keamanannya tentunya kita jaga-jaga bersama. Semoga terus pelestari lembaga keuangan Al-Bahjah, BMT Al-Bahjah ini bisa terus berkembang dan semakin besar manfaatnya. Untuk menjadikan rumah tangga, keluarga itu berkah, indah, dan sebagainya, harus kita yakini keberkahan dan keindahan dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan bahwa yang akan dimakan oleh anak-anak kita adalah sesuatu yang halal. Sebab kehalalan itu kalau dimakan oleh seorang hamba akan menjadikan patuh anggota tubuhnya atau al-jawarihu sya'am abah. Secara otomatis akan membentuk satu organ tubuhnya ini akan patuh, mau tidak mau. Tapi kalau sudah orang makan haram, asad jawarihu sya'am abah, akan menjadikan anggota tubuhnya ini gampang bermaksiat. Mau tidak mau, karena keharaman. Maka dari itu, tadi kami mulai dengan bersyukur. Saat detik Anda, saat-saat Anda ingin bergabung, ada nilai akhirat yang Anda rindukan. Kemudian tentunya BMT sangat terbuka, mungkin di antara yang telah bergabung sudah sangat mengerti tentang ekonomi syariah, tentang kehalalan dan keharaman, maka perlu diberi masukan agar semakin sempurna. Yang jelas semua produk-produk di dalamnya diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan petunjuk syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga uang yang berputar di dalamnya adalah uang yang penuh berkah. Dan jangan dianggap uang itu menjadi sebab sengsara. Oh tidak. Jika kita menggunakan harta sebaik-baiknya, mengambilnya cara yang baik, menggunakan cara yang baik, buahnya adalah kebaikan yang luar biasa di akhirat nanti. Jadi kami ingin mengajak fokus kepada urusan dunia dan tidak boleh ada yang putus asa. Sejelek apapun selama ini kerjaan kita, Allah Maha Kasih, ada saat, ada waktu untuk tobat. Hari ini mungkin kerjaan harta kita mungkin telah banyak riba dan riba dan riba. Kebetulan sekali saat inilah kita untuk hijrah dan bertobat. Yang lalu biar berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Yang jelas jangan kita menunda esok hari. Karena esok hari belum tentu untuk kita. Jangan-jangan malaikatnya sudah datang di malam, yang malaikat pencabut nyawa sudah datang di malam hari. Semoga panjang umur semuanya. Jadi kami tetap akan fokus bahwasanya ayo kita membiasakan dengan yang halal, selagi itu adalah haram, maka jangan diambil. Dan bagi siapapun yang hartanya masih di tempat yang belum sesuai dengan syariat, yang di situ masih ada ribanya, kemudian kok Anda sebagian kecil dari harta Anda kok sudah Anda tumpahkan di sini, maka Anda ibaratnya sudah memasukkan kepala Anda untuk masuk wilayah baik, tinggal menarik badannya saja. Karena niatnya sudah ada. Dan semoga Allah berikan kemudahan untuk bagi Anda untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Yang jelas ini yang perlu dimatangkan, bahwa keberkahan, keindahan hidup adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah yang hakiki, indah yang sesungguhnya. Indah yang kisahnya panjang, bukan sekedar di dunia, akan tapi juga ada indah di akhirat nanti. Maka bagi Anda tidak perlu Anda merasa putus asa, merasa saya tidak mungkin karena sudah terlanjur misalnya jauh di dalam urusan keharaman, riba dan seterusnya. Ada kesempatan, Allah Maha Kasih. Saat inilah kita untuk hijrah, menguatkan hati kita untuk hijrah, kuatkan hati untuk hijrah. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan riba, ayo kita tinggalkan perlahan tanpa mencaci orang lain. Anda bismillah karena ini. Lihat di situ ada surga Allah, ada keberkahan. Barangkali memang ada yang mencoba saat ini memasukkan ke BMT sebagian dari hartanya untuk dilihat seperti apa perkembangannya. Bahkan kalau ini sudah lihat perkembangannya. Bahkan kalau seandainya ternyata nanti kok di Al-Bahjah tidak banyak menguntungkan, yang penting tidak rugi saja, itu sudah cukup seharusnya. Apalagi kami dengar bahwasanya jika kita menyerahkan modal kita ke BMT Al-Bahjah kemudian dikelola, kemudian segala produk-produknya baik murabahah atau yang lainnya pun ternyata bisa menghasilkan atau menjaga harta yang pertama. Yang kedua juga ada yang kembali kepada kita dengan cara yang halal.
katanya lebih banyak daripada yang ada di lembaga keuangan yang masih konvensional. Sama, kurang saja itu sudah keberuntungan bagi kita mau bergabung. Seandainya keuntungannya tidak segede di bank konvensional, kalau kita berhijrah ke tempat yang mulia itu sudah sangat cukup. Apalagi jika ternyata ada keuntungan yang lebih. Maksud kami adalah, ayo, di dalam berjuang ini harus punya kekuatan hati yang luar biasa. Dari sebagian harta yang sudah Anda coba-coba ini, Anda coba-coba untuk masukkan ke tempat ini, itu sudah jihad luar biasa. Tinggal sekarang Anda sempurnakan. Maka seberat apapun, ayo bismillah, karena Allah. Kemudian, pangkas keraguan-raguan, caranya apa? Anda nyemplungnya yang serius. Kemudian di sini banyak kawan-kawan. Artinya kami menghimbau bahwasanya di antara para hamba yang bergabung di sini adalah seperti saudara, saling mengingatkan dan seterusnya. Saling memotivasi, dan tentunya saling menjaga. Dan alhamdulillah, di akhir-akhir ini perkembangan BMT Al-Bahjah lumayan pesat sekali, dan kami bersyukur kepada Allah yang telah mudahkan ini semuanya. Harapan kami suatu ketika adalah lembaga keuangan BMT Al-Bahjah ini adalah yang menguasai semua di dalam aliran peredaran ekonomi atau segala aktivitas ekonomi di Indonesia nanti. BMT Al-Bahjah bisa masuk di dalamnya kalau bercita-cita yang tinggi. Maka Anda sebagai orang-orang pertama yang merintis ini adalah mendapatkan pahala yang besar di sini. Kemudian lebih dari itu, beberapa keuntungan BMT Al-Bahjah ini, lihat, sangat beda dengan bahkan ada BMT yang lain sekalipun yang dimiliki oleh si A, si B, si C. Ada BMT yang dimiliki oleh hamba Allah. Alhamdulillah, lembaga keuangan Islami dimiliki oleh A, B, C. Kita bersyukur adanya itu semuanya. Hanya kami sampaikan, adapun BMT Al-Bahjah, keuntungannya, Anda bisa bertanya, berapa sih keuntungannya per tahun? Itu ditumpahkan untuk dakwah Al-Bahjah. Allah, ditumpahkan, bukan kocek kami, tidak. Bukan kocek pengawas, bahkan bukan koceknya komisaris apa, semua yang ada di dalamnya, tidak. Akan tapi semuanya keuntungannya nanti akan dituangkan, hanya dibagi-bagi kepada yang lainnya profesional sebagai pejuang-pejuang di dalamnya. Tapi keuntungan besarnya adalah untuk pengembangan BMT dan juga dikembalikan kepada dakwah Al-Bahjah. Artinya semua orang yang bergabung di dalamnya, dia ikut andil di dalam berdakwah. Yang jumlahnya besar sekali. Jumlahnya besar. Bisa kalau tidak salah termasuk perputaran uang atau mungkin yang dianggap kayak bisnis, kalau kita anggap ini sebagai bisnis, yang lumayan yang memberikan sumbangsih besar kepada perjuangan dakwah adalah BMT ini. Dan siapa di dalamnya? Di dalamnya adalah Anda. Anda mendapatkan pahala juga untuk semuanya. Maka kami ingin terus besarkan ini program. Jadi untuk menjadikan berkah adalah bersihkan harta Anda dari keharuman. Dari sesuatu yang Allah murkai. Dan jangan Anda putus asa sama sekali. Jangan Anda putus asa, biarpun mohon maaf. Seperti beberapa hari yang lalu adalah salah satu pejuang kita, subhanallah, hamba terkasih Allah, memberikan kepada pondok dengan jumlah yang besar. Akan tapi mungkin karena uangnya banyak atau bagaimana, dia mau keluar saja tidak gampang, mau membebaskan dirinya, dia nangis di hadapan kami. Setiap ketemu nangis. Bahkan katanya kalau ingat Buya saya nangis. Saya ingin keluar tapi saya belum bisa. Harta saya masih, waduh harus saya kena ini, kena itu dan sebagainya. Subhanallah, ingin keluar dari wilayah riba pun adalah berat sekali. Akan tapi kami sampaikan pada beliau, ketahuilah jihadmu ini adalah luar biasa. Tangismu ada maknanya. Yang menjadi masalah adalah yang tidak merasa bersalah di saat berada di wilayah yang tidak baik. Kalau dia tidak merasa bersalah, lalu kapan dia baik? Akan memberikan kepada anak keturunannya dengan harta-harta semacam itu. Ya, ini menjadikan sebab tidak berkah, hilangnya kebahagiaan yang sesungguhnya, khususnya kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi kami sampaikan kepada semuanya, mungkin di pengukuhan saja, pengajiannya hari ini ada pengukuhan bahwa Anda telah tidak salah. Bahwasanya Anda telah memilih BMT Al-Bahjah sebagai mitra Anda, atau bahkan ini adalah milik Anda. Jadi rumah Anda di dalam ngutak-atik urusan harta Anda. Di dalamnya, ingat, jika bicara keuntungan, bicara kebutuhan ada di dalamnya, keuntungan mungkin Anda sudah tahu seperti apa. Yang lebih agung lagi bukan itu, bicara tentang pahala yang bakal Anda dapat di balik BMT ini. Jadi BMT, Masya Allah, sumbangsihnya ke pondok besar, luar biasa besar. Dan itu bukan untuk kami, bukan. Bukan, wah ini Buya Yahya, alat keuntungannya. Oh enggak.
Ini bukan perusahaan saya pribadi, bukan. Ini adalah satu lembaga keuangan yang dibuat oleh Al-Bahjah. Tim kebersamaan. Hasilnya adalah untuk perjuangan pondok pesantren. Anda bisa masuk. Bahkan kami berharap dari hamba-hamba yang punya pengalaman, punya ilmu di dalam dunia perbankan, dunia keuangan, Anda bisa memberikan sumbangsih ilmu, dukungan, dan seterusnya. Anda bisa masuk, Anda diskusi kepada tim agar semakin istimewa lembaga keuangan BMT Al-Bahjah ini. Jadi intinya mungkin kami tidak panjang lebar, kami ingin lebih banyak diskusi. Yang jelas kami mengajak Anda bersyukur bahwa Anda telah bergabung. Insya Allah harta Anda yang ada di Al-Bahjah adalah aman. Kemudian Anda pun di saat menitipkan atau memberikan, Anda sudah menitipkan maknanya luas. Atau Anda menyerahkan baik sebagian harta Anda di lembaga keuangan Al-Bahjah, seperti Anda telah berjihad di jalan Allah. Berjihad membuat lembaga keuangan, belum lagi jika ada keuntungan, itu keberkahan tambahan, belum lagi nanti ada pahala dan seterusnya. Ini yang perlu kami hadirkan. Kemudian bagi siapapun dari Anda yang masih ada sisa-sisa harta Anda di tempat yang Allah tidak suka, Allah tidak senang, di tempat yang masih ada hubungannya dengan riba, maka bergegaslah Anda, jangan menunda-nunda. Anda sudah memasukkan niat Anda ke tempat mulia. Tinggal Anda membawa semuanya ke tempat mulia ini. Sehingga di saat Anda dan Anda terus menumpahkan harta Anda ke tempat ini, maka akan semakin besar, semakin kuat BMT Al-Bahjah. Kemudian setelah itu, jangan sampai ada di antara Anda ini yang sudah bergabung di tempat mulia, kemudian Anda merendahkan saudara-saudari kita yang bisa berurusan dengan dunia konvensional. Awas ya, jangan congkak di saat kita sudah menjadi orang yang berada di tempat yang baik. Jangan sampai kita congkak ya, melihat saudara kita lalu kita mandang dengan pandangan picik dan sebagainya, merendahkan, oh tidak. Sebab banyak di antara mereka itu ternyata juga sedih, menjerit, hanya belum punya kesempatan hijrah seperti Anda. Belum punya kesempatan untuk memasuki tempat mulia seperti Anda. Tapi hati mereka menjerit. Mari kita tunggu mereka, bahkan kita motivasi, kita besarkan hati mereka. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan ya. Kita tidak perlu panjang lebar, mungkin karena ada pertanyaan-pertanyaan. Intinya, ayo semangat. Mana sisa-sisa harta Anda yang Anda simpan di sana dan di sini itu? Ayo, tumpahkan ke sini, bismillah, karena Allah, supaya BMT Al-Bahjah semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita, sehingga rizki yang halal yang kita berikan kepada mereka, menjadi sebab hidup mereka baik di dunia, dan baik nanti di akhirat ini saja. Jika ada yang ditanyakan, bersilahkan. Baik, alhamdulillah, syukran kebetulan Buya atas ilmu yang sudah disampaikan untuk kita semuanya, semoga menjadi bekal lebih serius lagi, lebih istiqomah lagi kita bergabung bersama BMT Al-Bahjah wabil khususnya. Baik, ada yang ingin bertanya, boleh silakan Bapak Ibu bisa buka fitur raise hand-nya, bisa diangkat, atau kalau tidak kita akan, baik, sudah ada yang kita berikan dulu kesempatan penanya untuk Ibu Siti Halimah, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf ini keluar dari topik ya Bu ya. Ini saya penasaran saja. Sebentar, suaranya tidak jelas. Bagaimana pandangan Buya terhadap ngaji online? Karena tidak semua orang. Tentang apa? Sebentar. Bagaimana pandangan Buya terhadap ngaji online? Karena tidak semua orang memiliki kesempatan berguru langsung. Itu bagaimana? Maaf ya. Masya Allah. Dari topik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mengaji, apakah ngaji Al-Quran atau yang lainnya, pada dasarnya adalah berhadapan antara guru dengan murid, sehingga kalau salah ada yang dibenarkan dan sebagainya. Seperti itu ngaji pada zaman dulu, dan sampai hari ini pun berlaku. Akan tetapi, jika orang tidak mampu karena satu hal, jika tidak mampu, tidak bisa, mungkin karena gurunya jauh dan sebagainya, lalu mengikuti pengajian semacam ini, atau bahkan membaca Al-Quran lewat guru dengan cara talaqi tapi melalui media, ya tentunya sangat sah dan sah. Dan sah. Kalau kita membandingkan itu begini, jangan sampai kita ini, jadi gini, kalau ada orang sudah punya kemauan baik dan sudah memulai kebaikan, tidak perlu kita lemahkan lalu mengatakan, nggak benar begitu, tuh ngaji kok pakai online. Oh tidak begitu. Perbandingannya bukan dia yang ngaji online dengan orang yang hadir secara langsung, bukan itu. Memang kalau memang dalam keadaan normal, Anda punya kesempatan ngaji langsung.
Tak tahu Anda milih online, ya Anda tidak benar. Kan begitu kasih. Anda itu punya kesempatan ngaji langsung, belajar langsung. Tetapi tak taunya Anda malah memilih masuk kamar pakai online. Berarti aneh orang ini. Tapi perbandingannya adalah dahsyat. Yang ngaji online itu dibandingkan dengan yang tidak ngaji. Nah, orang nggak mau ngaji. Maka jangan sampai kita melemahkan orang. Kalau ada, bahkan ada pengajian online, kita ada sekolah online sekarang ada. Bahkan ngaji Al-Quran, talaqi bisa. Dengan mendengar alat begini, talaqi, sot, in, surah bisa kok. Nah, hari ini sah-sah aja. Cuma maksud kami apa? Tapi jika ternyata kita bisa datang langsung, bertemu langsung, tentu itu ada keutamaannya yang lebih. Tapi bukan berarti di saat keutamaannya itu lebih, lalu yang pakai online tidak ada keutamaannya. Tidak. Yang menjadi tidak boleh adalah online menjadi sebab Anda malas. Online menjadi sebab Anda malas itu ya jangan dong malas. Tapi tetap ada pahalanya. Ya termasuk itu sajalah. Misalnya kita bisa langsung begini, Anda masuk kamar sebelah pakai online. Ya sah-sah aja, tapi martabatnya sangat berbeda. Cuma bagi orang yang memang tempatnya jauh untuk datang susah, maka dibanding dengan orang yang tempatnya dekat lalu datang, ya keutamanya sama. Karena apa? Anda tidak datang bukan karena Anda malas. Anda tidak datang karena Anda jauh dan susah. Maka Anda mendapatkan keutamaan sama. Jadi sah ngaji online boleh-boleh saja. Dan mendapatkan kemuliaan Anda. Kemuliaan yang luar biasa. Insya Allah. Baik. Baik, syukran Buya untuk jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali Bapak Muhammad Kurniadi. Tadi dari ibu-ibu, sekarang dari bapak-bapak. Silakan. Pak Muhammad sudah angkat tangan lebih dulu. Silakan Pak, dibuka mic-nya Pak. Boleh Pak Muhammad Kurniadi tadi dibuka mic-nya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Buya. Saya wali santri dari Lombok Buya. Oh Masya Allah. Lombok mana ini? Lombok Tengah. Hah? Lombok Tengah. Tengah. Nggih, Lombok Baik, Tengah. Masya Allah. Terakhir kemarin ketemu Buya di waktu di Maulid Buyut. Oh, Masya Allah. Baik, Insya Allah. Ahlan, Masya Allah. Silakan. Begini Buya, anak-anak kami kebetulan setelah masuk 2 tahun ini ngambil jurusan SMA cuma di program syariah Buya. Kemudian dari kepulangan kemarin cerita-cerita, alhamdulillah ada keinginan kalau bisa difasilitasi nanti dia ada niat untuk ke Hadramaut Buya. Baik. Nah, itu bagus. Nggak apa-apa. Anak-anak Buya bebas. Asalkan melalui petunjuk akan Buya jembatani nanti, cuman Buya pilihkan kampus-kampus yang serius. Kalau sana ke tempat, kalau milih sekolahnya asal tidak, Buya tidak mau itu. Halo? Jadi kalau untuk Halo, Buya, ya. Baik. Sudah cukup pertanyaannya? Yang kedua Buya, salam dari jamaah Abah karena Abah sudah 3 kali ke sini. Salam kalau ada waktu katanya disambangin sama Buya katanya. Baik, insya Allah nyampe sana insya Allah. Saya akan ke Pancor juga sekalian nanti. Sahabat-sahabat kami di Pancor. Terima kasih Buya, terima kasih banyak. Masya Allah. Baik, untuk ke Hadramaut, Buya akan jembatani, bahkan Buya juga punya program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berminat ke Hadramaut, anak-anak Buya jembatani. Ada ke sana. Cuma Buya hanya merekomendasi yang akademi. Kalaupun mereka ingin masuk pesantren, ada pesantren dahsyat hebat, seperti Rubat, Darul Mustafa, dan sebagainya, sah-sah saja, tapi setelah mereka masuk akademi dulu. Karena akademi itu terpantau, karena apa? Anda harus menyelesaikan kurikulum-kurikulum. Tentunya hebat, Darul Mustafa dahsyat, agung, luar biasa. Kemudian Rubat Harim, guru-guru kita dari Rubat Harim. Akan tapi untuk ke sana kami merekomendasi yang akademi, karena apa? Mereka melaporkan semua perjalanan belajarnya itu dilaporkan ke kami. Kami bisa mantau.
Jadi perkembangan mantu nanti kalau sudah alim, masuk rubat ngambil keberkahan boleh, masuk Darul Mustafa keberkahan boleh. Kita izinkan. Cuman agar terpantau. Di sini kami pilihkan adalah yang satu adalah Al-Ahqaf University. Dan kami juga ada jalur ke sana. Yang kedua adalah Syafi'i University. Universitas Imam Syafi'i. Ya, yang kebetulan anak kita juga banyak ada di sana. Karena mereka melaporkan. Bahwa anak ini begini kami tahu perkembangannya dan kami Nah, jadi kemudian ada jenjangnya. Karena Pak kalau masuk akademi begini ini, di saat mereka selesai S1 kami bisa motivasi. Kurang belajarmu, tambah 2 tahun lagi ngambil S2. Setelah S2 kalau mau tambah lagi sampai S3. Jadi kami bisa mendorong waktunya panjang. Kami tidak ingin sekolah 4 tahun pulang, enggak, kurang. Sekolah 4 tahun pulang ibaratnya, sayang banget. Ibaratnya boleh pulang, akan tapi jika berkeinginan untuk melanjutkan, maka jenjangnya ada di sana nanti. Seperti itu. Jadi boleh senang, bahkan suarakan kepada yang lain. Ya, kami akan jembatani, kami akan tata, kami akan pikirkan, dan di sana anak-anak kami banyak. Anak-anak kita banyak di sana. Ada di Aqaf, ada semuanya. Dan mereka setelah itu, kalau liburan ngambil di Rubat, ngambil di Darul Mustafa, ngambil semua. Nah, seperti itu. Jadi, yang mau ke sana ada. Yang mau syariah di Indonesia, kita buat syariah di Indonesia, setelah tinggi kita tidak akan kalah dengan pendidikan yang di sana. Dengan pendidikan yang sangat ketat. Bahkan dari SMA Al-Bahjah pun belum bisa langsung masuk. Sementara anak-anak SMA Al-Bahjah kalau masuk ke kampus yang kami sebutkan tadi bisa langsung. Nah, SMA Al-Bahjah yang masuk program syariah ini, insya Allah kalau masuk mendaftarkan ke kampus-kampus tadi, itu bisa langsung masuk. Tapi masuk STEBA malah belum tentu bisa masuk. Karena standarnya memang kita buat agak lebih, karena di milik kita sendiri, kampus kita sendiri, memang kita buat seketat mungkin untuk mengeluarkan memang anak-anak yang memang agak sedikit berat memang. Jadi perlu dicas lagi 1 tahun lagi. Tapi insya Allah standarnya, kalau memang betul masuk syariah yang sudah dijuruskan syariah dari SMA-nya Al-Bahjah, insya Allah dia mampu. Tinggal nanti kalau ternyata kurang, tinggal di kursus saja, segera laporkan supaya digenjot. Kalau masuk ke Hadramut, kampus yang kita rencanakan itu. Boleh kita akan jembatani, dan kita akan atur, dan itu di bawah riayah kita, artinya kita pantau terus. Akhlak mereka, pergaulan mereka, kemanapun mereka pergi, misalnya mereka mau umroh, mau haji, laporan dengan kita. Mereka mau kemana, mereka laporan. Karena mereka adalah juga anak-anak kita yang kebetulan kita titipkan di sana, di universitas tersebut. Kemudian kami pilihkan akademi, lagi-lagi belajar itu nggak boleh gampang merasa cukup. Kita tidak ingin anak kita jadi pembohong, pengkhianat, belajar beberapa saja langsung jadi ustadz, hanya imamahnya gede saja. Oh, bukan itu. Dia harus belajar yang serius, belajar tambah lagi. Kalau ilmu fikih, ya fikihnya yang kuat di sana. Nah, ini kita pengen tambah lagi. Bahkan itu anak-anak kita sudah pulang luar negeri, di sini belajar lagi. Tidak boleh nanti apalagi sibuk dakwah dan sebagainya, nggak tambah ilmu, ini bisa jadi pembohong. Baik, itu saja. Insya Allah. Terima kasih. Kita siapkan untuk semuanya itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Muhammad Kurniadi. Semoga Allah mudahkan niatnya, rencananya untuk putranya menuntut ilmu nanti. Baik, silakan bisa raise hand lagi. Masih ada waktu. Tadi ibu-ibu, bapak, sekarang kembali ke ibu lagi. Boleh, silakan Ibu Nur Dewi, boleh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana cara menegakkan jihad, cara istiqomahnya? Kadang kan istiqomah jihad ini kan tidak semuanya dilakukan semua orang. Jadi jihad ini tertentu hanya ulama-ulama yang bisa menegakkannya. Itu bagaimana ya, Ustaz? Jihad dalam bidang apa misalnya? Jihad dalam bidang kayak membela Palestina, kayak membela presiden-presiden yang adil. Baik. Bagaimana? Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada istiqomahnya sesuai dengan tangganya. Anda jangan lompat tangga tertinggi, kecuali tangga terendah Anda injak. Kalau Anda lompat, Anda nggak nyampe. Maka jihad menegakkan kebenaran ke hakim, ke jihad. Jihad itu adalah luar biasa. Palestina. Jadi begini. Ada orang teriak-teriak tentang Palestina, marah merantau Palestina. Kemarin tentang Palestina. Akhirnya waktu kita tanya, Anda telah berinfak berapa? Rupanya dia diam. Rupanya dia hanya pandai berteriak, tidak mengeluarkan duitnya. Nggak begitu dong. Jadi berjihad itu adalah dari hati, dengan panjatan doa setiap malam. Saya tanya, setiap sholat kau berdoa? Alhamdulillah anak-anak kita setiap sholat wajib. Dia harus membaca doa untuk orang Palestina. Dan dia harus mengeluarkan rezekinya. Artinya jangan sampai kita hanya action dalam jihad itu hanya teriak Allahu Akbar, ditanya berapa uang yang aku berikan untuk Palestina, rupanya dia bingung. Karena rupanya hanya raminya saja.
Jihad itu bukan action, tapi jihad dari hati. Nah, gitu ya. Jadi hati. Mulai dari panjatan doa setiap malam. Itu yang kita mampu. Siapa matahari tadi bisa jihad di Palestina? Biasanya dengan panjatan doa. Setiap saat, bahkan dengan tetesan air mata. Bahkan kami ingatkan ke anak-anak yang makan enak dengan kita. Kamu makan enak berapa harganya hari ini? Mahal banget. Satu orang, satu porsi 70.000, 100.000. Keluarkan 100.000. Kenapa? Orang Palestina susah makan. Jangan sampai kok enak-enak makan, tapi tidak pernah sedih bahwasanya orang Palestina susah makan. Jadi kita perlu biasakan seperti itu. Itulah jihad kita terlebih dahulu. Kalau kita tidak seperti itu, nanti sampai Palestina pun kalau jihad, jihadnya pembohong. Hanya jihad, karena di Palestina ada penjahatnya juga. Orang yang menunggu bantuan. Bantuan dia sadap, diambil, tidak nyampe ke tujuan. Ada penjahatnya. Gayanya orang membutuhkan. Makanya gayanya orang jihad. Ada, tapi tidak boleh kita menuduhnya semacam itu. Di mana-mana ada penjahat. Di dalam zaman Nabi itu ada ghulul, orang ngambil rampasan perang. Jadi yang perlu kita tata adalah hati kita. Jujur, kalau memang kita ingin membela Palestina, membela negara misalnya ingin pemerintah yang adil, apakah kita sudah seperti Imam Hasan Basri? Imam Hasan berkata bahwasanya jika ada doa yang dikabul oleh Allah diberikan kepadaku, satu doa saja. Doa yang pertama aku berikan adalah semoga pemimpinku diberi hidayah. Kita pernahkah mendoakan, mohon maaf kalau kita punya rights presiden, pernahkah kita mendoakan presiden kita? Baik atau tidak baik, terserah, itu urusan. Biarpun jelek misalnya, wajib kita mendoakannya. Yang bergerakkan hati adalah Allah. Kalau kita hanya menanamkan benci saja tanpa mendahulukan doa, jangan-jangan kita ini adalah hawa nafsu. Jadi ketulusan. Kita ternyata dari dalam hati jika doa kita mendoakan. Mendoakan semoga Allah, ya Allah berikan kepada kami pemimpin. Lihat anak-anak setiap kali, anak-anak hafal doa. Anak al-bahjah hafal, Allah ma'asil ulata umurina. Waj'alhu mawilatan fiman khawq. Semua menghafal anak-anak kita. Dan harus dirahayati itu doa. Jangan sampai hanya seperti orang berteriak-teriak. Kayaknya, wah kita menegakkan kebenaran dan kebenaran. Ternyata adalah, itu hanya suara di lisan saja. Hatinya tidak pernah menyuarakan itu. Kan bahaya ya. Jadi bisa. Istiqomahnya kalau dari hati pasti akan istiqomah. Tapi kalau action, melihat kamera. Atau berita. Oh, ini viral atau enggak? Atau enggak begitu. Wah makanya. Wah ini harus kita reaksi dong. Ini ada berita ini. Masa kita tidak keluar? Tolong syuting konten ini. Nah, hanya urusan itu saja untuk apa itu? Baik. Ini yang pertama. Kemudian dua. Untuk bisa istiqomah adalah tentu dari ketulusan. Ketulusan ini adalah berarti dia tahu martabat, orang ikhlas. Kalau orang bisnis deh, kalau orang memang betul-betul ingin kaya dalam bisnis, ada peluang. Modalnya besar, untung kecil. Ini ada modal besar, untung besar. Coba, Anda pilih yang mana kira-kira? Modal besar, untung kecil yang satu. Yang satu modal besar, untung besar. Ya, kalau cerdas pasti modal besar, untung besar. Berarti dia serius, ikhlas dalam berbisnis, bukan ikhlas pada Allah. Nah, sekarang di dalam urusan berjihad itu ada nggak mengerti prioritas. Dia berbuatnya adalah ketahuilah kita nyeru jahat menegakkan kebenaran di kelas hukum imamah tentang kepemimpinan dan sebagainya. Di rumah saja kita tidak adil. Sama istrinya juga marah nggak jelas. Ngasih makan anak aja haram. Ini orang begini kadang. Ini kadang orang ini kita perlu koreksi. Presidennya saya sendiri, menterinya istriku, rakyatnya anakku dan pembantuku. Menegakkan kebenaran di skala kecilan. Jadi kadang teriaknya luar. Suatu ketika ada orang berteriak tentang menegakkan syariat Islam, ternyata apa? Di rumahnya tidak ada syariat yang tegak. Jadi maksud kami ada, ayo ngerti prioritas. Hukum dibagi 3. Hukum imamah, hukum qadha, hukum fard. Hukum fard, hukum pribadi. Maka kalau ingin jihad di jalan Allah dengan serius, tegakkan hukum pribadi dulu. Salatku, puasaku, urusan pribadiku, kemudian urusan keluargaku ini aku. Baru nih hukum qadha. Jangan sampai rebutan waris. Mana mungkin orang akan jihad di jalan Allah rebutan waris sama saudaranya. Nanti juga sama rebutan kursi itu nanti, rebutan jabatan itu nanti. Nah, ini ada rebutan waris, di rumahnya rebutan waris. Teriak mau jihad fisabilillah, mana mungkin orang yang rebutan waris seperti itu. Ini hukum qadha. Jual beli aja nggak jujur. Hah? Rupanya jagung yang kering ditaruh di atas, bawahnya basah. Di benderanya adalah la ilallah, bendera apa? Subhanallah, jihad, katanya perang di jalan Allah. Mana mungkin orang kayak begitu? Itu justru akan mengambil harta rampasan lebih dahulu sebelum dibagi. Ini di dalam dirinya saja ini. Jadi mungkin itulah yang perlu. Makanya kami selalu di saat ada orang bertanya jihad, oh bagus, Anda punya semangat jihad. Tapi mulailah dari yang Anda mampu. Nah, kalau Anda berbicara yang belum mampu, Anda banyak alasan. Oh, saya harus jihad di Palestina. Saya berani. Ya, berani ngomong begitu. Kenapa? Nggak mungkin saya pergi ke sana.
Maka dia pandai ngomong yang sesuatu yang dia tidak mungkin. Wah, saya pokoknya akan berani mati di Palestina. Demi Allah, saya mati Palestina. Karena ngerti negaranya nggak ngizinkan. Di saat dibuka, dia paling sembunyi. Seperti ada pada zaman Nabi dulu. Sembunyi paling belakang. Jadi ketulusan kita adalah kita hukum farad, hukum pribadi sempurnakan. Kayak dari ini, halal haram, bisnis Anda seperti apa. Jangan sampai, ini sudah jihad. Kemudian Palestina perlu panjatan doa, kirim uang saja. Jangan berbicara ngirim pasukan. Nanti kalau sudah Anda jadi presiden, baru ngirim pasukan. Seperti itu. Nah, kemudian menegakkan keadilan itu adalah menegakkan kebenaran dengan kebenaran. Bukan hanya mencaci dan sebagainya. Kita ada kelompok. Kelompok di Indonesia ini, saya dimasukkan kelompok penegak kebenaran. Membela pemerintah, NKRI dan sebagainya. Katanya begitu. Tapi ternyata di situ ada berita bohong dimasukkan dalam grup itu. Mencaci orang sebelah. Ini karena grup-grupan. Grup ini grup mencaci, bohong dan sebagainya. Mana mungkin orang akan berjuang di jalan Allah biarpun atas nama Allah. Jadi maksud kami adalah ayo kita jujur dengan diri kita sendiri, rumah kita, bagaimana kita dengan istri kita, bagaimana kita dengan anak-anak kita, bagaimana kita dengan pembantu kita. Urusan Palestina, urusan membantu pemerintah, ayo sewajarnya saja tanpa harus membuat kerusakan kita di muka bumi. Artinya sewajarnya maksudnya apa? Yang benar ya oke, pemilihan lurah yang benar. Kita jujur, jangan hanya karena dibayar rumah kita dikirim beras 1 karung saja langsung berubah. Nah ini pemilihan bupati, pemilihan presiden. Ya, pemilihan presiden ini kita itu jangan sok kita lebih pintar, lebih tahu dari Allah. Yang jelas pemilihan presiden seperti yang telah terjadi. Anda untuk memilih telah berijtihad memilih pemimpin. Anda juga tahajudan. Anda sedekah sebelum Anda pergi. Lalu minta petunjuk, ya Allah saya akan milih ini ya Allah. Maka berikan padaku pemimpin yang hebat. Terserah, nanti setelah itu serahkan pada Allah. Anda ada banyak uang. Ini saja. Tahajudnya enggak. Zikir malamnya juga enggak. Mau nyoblos enggak pakai sedekah, hanya teriak aja sok pengen menang. Lah ini kita sebenarnya pengen kembali ke diri kita sendiri. Kita perlu jujurlah. Kalau sudah tulus jujur, insya Allah istiqomah dalam segala urusan. Termasuk jihad. Apalagi jihad ini adalah kalau sudah di medan laga nyawa taruhannya. Insya Allah kami yakin, termasuk Anda ini saat ini jihad. Anda bisa bergabung jihad. Menyisik waktu bermenit-menit untuk bisa bergabung dengan program mulia. Ini bagian dari jihad. Kalau Anda istiqomah, nanti pada waktunya jika Anda kaya raya, hebat, duitnya banyak, maka ketahuilah seruan Palestina bagi Anda kecil. Miliaran akan Anda berikan nanti insya Allah. Ini saja. Apanya artinya? Mulai dari diri. Yang kecil dulu mulailah. Yang Anda bisa. Jangan bicara yang tinggi, tapi kita yang kecil belum bisa melakukannya. Itu saja. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Untuk mengingatkan kita semuanya agar kita tidak salah dalam menyuarakan kebenaran. Allah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Syukron kasiran Buya atas jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Dan Buya mungkin sudah cukup untuk sesi kali ini. Kita tutup dengan doa keberkahan dari Buya. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, yang saling tolong menolong dalam kebaikan dan kemuliaan. Ya Allah, wahai terima kasih Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Yang lemah rezeki, kuatkan rezeki kami untuk bisa berjuang. Yang lemah hati, kuatkan hati kami untuk bisa terus istiqomah dalam berjuang. Berikan keikhlasan ya Allah, berikan keikhlasan. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari yang haram, mudahkan untuk kami yang halal. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Halal di harta kami, halal di mata kami, halal di syahwat kami ya Allah. Halal di perut kami, halal di pada halal yang kami miliki. Cukupkan dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah bergabung di acara mulia ini, muliakan di keluarga mereka, muliakan di masyarakat mereka, muliakan di dunia dan muliakan kelak di surga ya Allah. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi al-Fatihah. Terima kasih ya. Syukran, terima kasih semuanya. Mohon doa. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz. Syukran Baik, PN. alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah sama-sama kita simak tadi ngaji bersama guru kita Buya Yahya sore hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu, kebermanfaatan ilmu dari guru kita, dan tentunya bisa membawa kita pada keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, banyak sekali pertanyaan atau kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak bisa kami berikan untuk bertanya langsung karena memang terbatasnya waktu. Tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan momen kita sore hari ini. Kita masih banyak kesempatan untuk ngaji terus dan terus dengan guru kita ya. Baik itu secara virtual ataupun juga ngaji langsung di majelis yang dipimpin oleh guru kita Buya Yahya di Majelis Al-Bahjah. Dan jangan lupa juga nanti malam insya Allah ada talk show spesial di Al-Bahjah TV dan juga Radio Network. Bapak Ibu bisa simak tentang kurban ya, pembahasannya tentang kurban. Bapak Ibu mungkin yang punya pertanyaan-pertanyaan tentang kurban nanti bisa disimak. Insya Allah banyak sekali ilmu dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Baik, kami yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza untuk Bapak Ibu yang sudah hadir secara virtual sore hari ini, dan terima kasih untuk BMT Al-Bahjah yang sudah memfasilitasi kita untuk bertemu dengan guru kita Buya Yahya. Semoga ini menjadi mukadimah perjumpaan kita kelak di surga. Bersama dulu Kang Misna. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita foto bersama dulu ya. Silakan dibuka untuk Bapak-bapak, kameranya boleh ya. Dibuka, kita akan screenshot. Berikan senyum terbaik ya. Senyum terbaik. Senyum itu adalah ibadah. Senyum adalah sedekah. Jadi ketika kita memberikan senyum terbaik, itu artinya kita memberikan sedekah yang terbaik tentunya insya Allah. Silakan dibuka ya untuk bapak-bapak videonya. Bangga. Siapa yang mau screenshot? Ya. Kali admin ya di situ ya. Silakan ya, Mas Yunus. Silakan. Kita hitung 3, 2, 1. Oke, cukup baik, Masya Allah. Selanjutnya masih ada lagi slide selanjutnya atau sudah? Sudah sepertinya. Udah belum? Sekali lagi. Sekali lagi, belum kerasa ya. Kalau belum 2 kali belum kerasa. Sekali lagi. Sekali lagi. 3, 2, 1. Kasih senyum terbaik. Ya, terakhir nanti sekali lagi. Oh, sekali lagi boleh ya. 3 kali biar ganjil. Sekali lagi dapat gelas nanti. 3, 2, 1, senyum. Oke. Mas Agus, sebelum ditutup, nanti Bapak Ibu silakan dibuka mic-nya, nanti ikut saya. Kalau saya bilang BMT Al-Bahjah, berkah, terus apa lagi lanjutannya Mas Agus? Berkah, amanah, sesuai syariah. Nah, berkah, amanah, sesuai syariah ya. Oke, siap semuanya. Silakan dibuka mic-nya dulu. Dibuka mic-nya. Kita suarakan BMT Al-Bahjah hingga menggema ke luar angkasa ya. Jadi nanti kalau saya bilang BMT Al-Bahjah, berkah, amanah, siap ya. Berkah, amanah. BMT Al-Bahjah, berkah, amanah, syariah. Alhamdulillah. Baik, besok yang belum buka rekening, buka BMT ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sampai di sini ngaji kita.